Selamat hari Minggu semuanya, Shalom adik-adik. Ya, hari ini kita kembali lagi beribadah di Sekolah Minggu GKT Betani Jakarta. Nah, Lose mau ngajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan. Ayo, bangkit berdiri semuanya, bangkit berdiri. Ya, sebelum kita mau memuji nama Tuhan, Lose mau ajak kita untuk yel-yel. Ya, masih ingat yel-yel kita? Ya, GKT Betani Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Ya, bersama-sama ya. 1, 2, 3. GKT Betani Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Sekali lagi ya. GKT Betani Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Nah, tadi di yel-yel kita ngomong bahwa Allahku baik. Ya, karena kita percaya bahwa Allah kita baik, maka kita mau memuji Dia, Allahku yang baik. Mari kita nyanyikan bersama-sama pujian God is so good, Allahku baik. Allahku baik, Allahku baik, Allahku baik, Dia baik bagiku. Sekali lagi kita nyanyikan, Allahku baik, Allahku baik, Allahku baik, Allahku baik, Dia baik bagiku. God is so good. Kita nyanyikan bahasa Inggris ya. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Sekali lagi, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He is so good to me. God is so good. He is so good to me. Allah baik kepada saya, kepada adik-adik sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Lose akan pimpin kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur jikalau pada hari ini kami boleh kembali beribadah. Kami boleh memuji nama Tuhan dan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh fokus untuk melihat akan ibadah online bersama-sama. Kami tidak main game, kami tidak nonton video YouTube yang lain, tapi kami mau beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali memuji nama Tuhan. Berikan kami hati yang sukacita. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, masih dengan tetap bangkit berdiri. Sekarang kita akan menyanyikan pujian yang menyatakan bahwa Allahku besar, Allahku kuat dan perkasa. Kita nyanyikan, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, sekali lagi kita nyanyikan, Allahku besar, kuat dan perkasa.
Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, kita harus fokus, kita harus siapkan hati kita, pikiran kita, pokoknya semuanya tertuju ke layar TV kita atau HP kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, Losa ajak kita untuk menyiapkan hati, mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, berbuah, berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Halo adik-adik, shalom, selamat pagi, selamat bergabung bersama-sama di Sekolah Minggu GKT Betani Jakarta di tempat ini. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, Lause bersyukur banget kalau hari ini Lause boleh mendampingi adik-adik. Lause boleh membagikan cerita kebenaran firman Tuhan untuk adik-adik semua. Nah, adik-adik semua, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari Lause ajak kita semua untuk boleh kita melipat tangan, kita tutup mata, kita mau masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami, dan saat ini kami bersama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh fokus, boleh duduk dengan tenang, duduk dengan diam untuk boleh menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga untuk Lause Pris yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, Lause hari ini mau bercerita di dalam kitab Yohanes 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9a. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, pada suatu kali Tuhan Yesus itu sedang berjalan-jalan di suatu kolam, sebuah kolam, ya, sebuah kolam lebih tepatnya. Tuhan Yesus berjalan-jalan di sebuah kolam yang dimana kolam itu terdapat banyak sekali orang-orang yang sakit. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, kolam itu adalah kolam Bethesda. Nah, kolam itu bukan kolam berenang yang kita pikirin ya. Bukan ya, jangan mikir itu ya. Karena kalau kolam berenang yang kita mikirin kan pasti ada orang yang nyewain baju renang, ada yang nyewain pelampung, ya enggak? Tetapi di kolam ini nggak ada, dia bukan kolam berenang. Nah, adik-adik, di kolam ini, di sekitar kolam itu banyak sekali orang-orang yang sakit duduk di sana. Nah, konon ceritanya ketika ada malaikat Tuhan yang akan turun ke kolam itu dan air itu
berguncang, maka orang yang paling cepat sampai ke kolam itu, apapun sakit dan penyakitnya akan sembuh. Wah, adik-adik kasih Tuhan, kita bisa membayangkan ya, kalau orang-orang yang nggak lumpuh pasti akan dapat duluan kesembuhan, ya nggak? Tapi kalau orang-orang yang lumpuh gimana? Siapa yang mau tolong gitu ya? Namanya juga orang sakit. Nggak ada lagi mikirin orang lain, yang penting aku sembuh duluan. Ya nggak sih? Bener kan? Orang nggak akan mikir lagi gitu. Aduh, mau tolongin ini deh, mau tolongin itu deh. Nggak ada, ya nggak? Orang pasti akan yang namanya egois. Pokoknya kalau bisa aku lebih cepat, aku duluan biar aku cepat sembuh gitu ya. Karena kalau misalnya malaikat Tuhan itu turun di kolam itu dan orang yang cepat masuk duluan gitu ya. Orang yang cepat masuk duluan itu yang akan sembuh. Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus itu datang berjalan di kolam itu, di sekitaran kolam. Tuhan Yesus melihat banyak sekali orang-orang yang sakit, mulai dari orang yang buta, orang yang lumpuh ya, orang yang tidak bisa bicara, orang yang nggak bisa dengar. Semua sakit penyakit orang-orang tuh ada di sana. Orang yang kusta, semua deh pokoknya ada di kolam Bethesda itu. Nah, ketika Tuhan Yesus berjalan, ketika Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan di kolam itu, Tuhan Yesus berjumpa dengan salah satu orang yang lumpuh pada saat itu. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, orang yang lumpuh ini sudah mengalami sakit selama 38 tahun. Wow! Wah, sakit yang bukan sebentar aja loh adik-adik. Kalau misalnya kita kayak sakit demam gitu ya, 3 hari 4 hari aja kita udah aduh mau sembuh gitu ya, pengen cepet sembuh. Karena mungkin kita udah males ya enggak, sakit gitu ya, minum obat, makanannya serba nggak enak gitu kan. Bayangin adik-adik, ini seseorang yang udah sakit selama 38 tahun. Wow, selama itu gitu ya. Orangnya tuh udah sakit dan dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain, dia lumpuh. Jadi ketika malaikat Tuhan turun ke atas kolam Bethesda, kolam itu berguncang. Dia nggak bisa lari, dia nggak bisa cepet-cepet sampai ke kolam itu. Kenapa? Dia lumpuh. Dia ngomong sama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus tanya sama dia, kamu mau sembuh nggak? Loh, adik-adik gitu ya. Ketika kita ngalamin sakit nih ya, terus ada orang nanya sama kita, kamu mau sembuh nggak? Ya, kita akan jawab apa? Kita akan jawab, iya aku mau lah gitu kan. Udah lama banget aku tuh sakit, ya aku pasti mau sembuh gitu kan. Kalau kita pikirkan pertanyaannya Tuhan Yesus itu kok mungkin murid kita mikir kayak aneh. Kok Tuhan Yesus nanyanya begitu gitu ya. Kamu mau sembuh nggak gitu ya. Ya jelas orang itu akan bilang, ya aku mau dong Tuhan, aku mau sembuh gitu ya. Tapi adik-adik, orang yang sakit kusta ini menjawab Tuhan Yesus begini, Tuhan aku tuh udah sakit lama banget ya, aku udah sakit lama, aku udah berusaha semaksimal mungkin untuk sampai ke kolam itu. Ketika malaikat Tuhan turun, airnya berguncang, aku pengen cepet-cepet sampai di kolam itu supaya aku bisa sembuh. Tapi Tuhan gak bisa, aku tuh lumpuh, gak ada orang yang mau tolong aku. Nggak ada satupun orang yang mau gendong aku supaya aku tuh bisa masuk ke kolam itu. Nggak ada satu orang pun yang mau tunggu Tuhan. Nggak ada. Orang-orang semua itu pada cepet-cepetan mau sembuh. Mereka yang nggak lumpuh enak. Mereka tinggal lari gitu ya. Mereka yang nggak lumpuh enak. Mereka tinggal cepet-cepet sampai ke kolam itu. Tapi aku nggak bisa Tuhan. Aku nggak bisa. Tuhan lihat gitu loh. Kaki aku tuh lumpuh. Aku gimana gitu kan. Wah, dengan perasaan yang kesel gitu ya. Mungkin kesel dengan pertanyaannya Tuhan Yesus gitu. Ini, kok Tuhan nanyanya mau sembuh gitu ya. Ya Tuhan jelas aku mau sembuh gitu. Tapi pertanyaannya, aku tuh pengen sembuh tapi gak ada orang yang mau nolong aku gitu loh. Waktu aku mau masuk ke kolam itu, orang gak peduli gitu ya. Orang cepet-cepetan masuk karena siapa yang cepet dia yang sembuh. Lah aku udah lama di sini gak bisa ke sana. Karena gak ada yang mau tolong. Wah, dengan perasaan yang menceritakan segala keluh kesahnya gitu ya, curhat sama Tuhan gitu ya, curhat cerita sama Tuhan, jengkel, kesel gitu ya. Tuhan Yesus bilang sama orang ini, oke, kalau begitu angkatlah tilammu dan berjalanlah. Wah,
gitu ya. Wah, Tuhan Yesus bilang sama aku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Aku tuh lumpuh Tuhan. Ya apa caranya berdiri? Gimana caranya berdiri gitu ya. Tetapi adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, orang yang sakit lumpuh ini, dia beneran berdiri. Ketika Tuhan bilang angkatlah tilammu dan berjalanlah, berdiri, angkat tilammu, jalan. Ketika Tuhan Yesus ngomong begitu, orang yang sakit ini melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dia berdiri, dia angkat tilamnya, dia berjalan. Wow, dia gak perlu nunggu harus masuk ke kolam. Dia gak perlu nunggu orang harus gendong dia masuk ke dalam kolam. Saat itu juga Tuhan bilang dia sembuh. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, lewat cerita yang Laus ceritakan sama kita. Apa sih yang bisa kita pelajari? Terkadang mungkin kita merasa bahwa, Tuhan aku punya masalah, Tuhan aku punya permasalahan yang berat gitu ya. Misalnya kita cerita sama Tuhan, pokoknya aku mau permasalahan ini diselesaikan dengan cara begini. Aku mau Tuhan itu menyelesaikan begini caranya. Itu yang kadang suka kita minta. Mungkin kita ketika misalnya dapat teman yang jahat sama kita gitu ya. Kita dapat teman yang jahat, yang mulutnya tuh jahat gitu ngomong sama kita. Ya, kita mungkin doa sama Tuhan, Tuhan aku mau minta Tuhan untuk orangnya supaya diem gitu ya. Supaya dia diem, Tuhan tolong supaya dia tuh diem, dia nggak ngomongin aku lagi gitu ya. Dia nggak jahat lagi sama aku. Tapi mungkin bukan itu cara yang Tuhan lakukan ya. Tuhan mungkin akan memberikan kepada kita kesabaran untuk menghadapi orang itu. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, cara Tuhan Yesus menyelesaikan masalah itu banyak sekali caranya Tuhan. Yang kadang itu kita nggak bisa mikir gitu loh. Yang kadang itu membuat kita tuh merasa takjub. Wah, cara Tuhan bekerja itu ternyata seperti ini. Cara Tuhan tolong aku itu ternyata begini gitu ya. Sesuatu hal yang di luar daripada pemikiran kita. Itu yang Tuhan pakai. Gitu ya. Oleh sebab itu adik-adik yang sama Tuhan, kalau adik-adik punya masalah, adik-adik punya pergumulan atau apa, ingat bahwa Tuhan Yesus punya banyak sekali cara untuk menolong adik-adik. Tuhan Yesus tidak pernah kehabisan cara. Tuhan Yesus tidak pernah kehabisan yang namanya cara dalam menolong kita gitu ya, untuk menyelesaikan permasalahan kita. Ya, oleh sebab itu tetap percaya sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Kalau kita punya masalah, kita ngomong sama Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang baik. Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan mau dengarkan setiap keluh kesah kita. Sama kayak orang yang lumpuh tadi, Tuhan mendengarkan setiap keluh kesahnya gitu ya. Dia berkeluh di hadapan Tuhan, Tuhan dengerin. Oleh sebab itu kalau adik-adik punya masalah, adik-adik punya pergumulan, ceritakan sama Tuhan Yesus. Ceritakan, sampaikan sama Tuhan Yesus apa yang menjadi pergumulan dan permasalahan adik-adik. Oke. Firman Tuhan kita sampai di sini, tapi Laus mau ingetin bahwa kita hari ini ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Ayub pasal yang kelima ayatnya yang ke-9a. Oke. Ayub pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-9a. Bunyinya demikian. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tidak terduga. Sekali lagi, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tidak terduga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus boleh tolong kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami untuk boleh percaya bahwa Tuhan Yesus mempunyai banyak sekali cara untuk menolong kehidupan kami. Ajar kami untuk boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kepada rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bye. Nah adik-adik, kita sudah bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan yang akan memelihara kehidupan saya, kehidupan adik-adik sekalian, semuanya akan Tuhan pelihara. Tuhan akan tolong hidup kita. Bahkan Tuhan pelihara kita itu dengan cara-cara yang tidak kita pikirkan adik-adik. Tuhan tuh bisa menolong kita, memelihara hidup kita. Nah adik-adik, oleh karena itu, karena kita tahu bahwa Tuhan berkuasa dalam hidup kita, Tuhan memelihara hidup adik-adik sekalian, kita mau menyatakan sukacita. Kita sukacita karena Tuhan Yesus adalah juru selamat yang akan memelihara kehidupan kita. Kita nyanyikan, "Oh sukacitaku." Oh
sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku bertemu juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Sekali lagi, oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku bertemu juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Oke, sukacita karena Yesus adalah sumber kehidupan kita yang akan pelihara hidup kita, bahkan Lause dan juga adik-adik sekalian. Oke, kita akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita. Lause akan pimpin kita di dalam doa, ya. Lause akan pimpin kita di dalam doa. Adik-adik bisa lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena puji-pujian yang sudah kami nyanyikan, yang menyatakan bahwa Allah kami adalah Allah yang berkuasa, Allah yang besar, Allah yang tahu akan kebutuhan hidup Lause dan juga adik-adik yang beribadah pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersukacita karena kami punya Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekalian, sampai jumpa di ibadah online GKT Betani Jakarta kita selanjutnya. Bye-bye.